Waspadalah pemirsa, pelaku curanmor kian nekat beraksi di siang hari hingga melepas tembakan. Di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, pelaku curanmor melepas tembakan ke arah supir ojek online yang memergoki aksinya. Aksi komplotan curanmor di depan bengkel di kawasan Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dipergoki seorang sopir ojek online. Salah satu pelaku melepas tembakan ke arah sopir ojol dan langsung kabur bersama 3 pelaku lain. Tembakan pelaku tidak mengenai korban, namun pelaku membawa kabur 1 motor. Motor, begitu kita keluar mereka udah langsung datang. Kayak sih udah ngincar dari berapa hari. Setelah lagi di belakang nih, di komplek belakang, dikabarin dari yang ini katanya motor udah dimaling. Nah, 2 cm, satu lagi yang bobol yang megang 1 cm, satu lagi yang bawa motor. Sempat nembakin, Bang? Sempat nembak. Kena orang atau enggak? Satu sih diarahin ke atas, satu lagi diarahin ke ojol. Oh, ada berapa kali tembakan, Bang? Sempat 2 kali tembak. Sementara itu di Palembang, 2 pelaku curanmor bersenpi beraksi siang hari di parkiran salon kecantikan Jalan RA Abu Sama. Sempat terjadi tarik-menarik hingga motor korban terjatuh. Dikejar korban, pelaku nekat melepas tembakan hingga mengenai seorang wanita pengendara motor yang melintas. Buka. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP di lokasi kebakaran Pasar Taman Puring yang menghanguskan lebih dari 500 kios pedagang. 5 saksi telah diperiksa dan polisi mengambil sampel abu hingga kabel usut penyebab kebakaran. Tim Puslapfor Polri mulai melakukan olah TKP pasca kebakaran yang menghanguskan lebih dari 500 kios di Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas Puslapfor Polri melakukan pengamatan dan penyisiran di sejumlah titik lokasi di area yang terbakar. Hal itu untuk memudahkan petugas Lapor Bareskrim Polri melakukan proses olah TKP dan pengambilan sejumlah sampel di lokasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Selain melakukan olah TKP, polisi juga memeriksa 5 orang saksi mata yang mengetahui awal mula kebakaran terjadi. Sudah berapa saksi Pak ini periksa Pak? Saksi-saksi yang sudah diperiksa adalah 5 orang saksi yang sudah diambil keterangannya, dan kami tetap melakukan polis lain terhadap TKP kebakaran itu. Kita masih melakukan pendalaman lagi. Kita juga berempati kepada pihak korban, dalam hal ini adalah pemilik kios yang telah mengalami musibah. Kami berharap ada solusi dan pengungkapan penyebab daripada kebakaran. Nantinya, hasil olah TKP dan penyebab kebakaran akan diumumkan oleh tim Puslapfor Polri dalam waktu 1 minggu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil penyelidikan polisi selama 3 pekan menyebutkan tidak ada tindak pidana dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian diplomat Arya Daru Pangayunan. Namun keluarga membantah Arya mengakhiri hidup sendiri. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Kasus ini pun menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Usai melakukan penyidikan terhadap kematian Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan orang lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal
tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara pihak keluarga Arya Daru Panggayuna, diplomat Kementerian Luar Negeri, membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini berarti ya. Oh iya betul, karena kan tadi dari di Reskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depannya. Agak sangkalan dari keluarga apabila pasti Daru nih meninggal karena bunuh diri, Mas. Ada sangkalan nggak, Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Nggak Mas. Yang lain? Selain itu, keluarga juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Panggayuna terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahli digital forensik Polda Metro Jaya menemukan surat elektronik atau email lama diplomat muda Arya Daru Panggayunan yang berisi niat Arya untuk mengakhiri hidup. Email tersebut ditujukan pada salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan bagi orang yang mengalami perasaan tertekan atau putus asa. Pada intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri. Kemudian di segmen tahun 2021, dimulai dari tanggal 24 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021, sebanyak 9 segmen, jadi sebanyak pengirimannya 9 segmen. Intinya adalah sama, ada niatan yang semakin kuat untuk melakukan bunuh diri karena problem yang dihadapi. Kira-kira itu yang kami temukan yang potensial. Polisi tengah memeriksa sosok perempuan dalam kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Panggayunan. Perempuan itu diketahui sempat bersama Arya sehari sebelum kematian. 17:52 ini ya. Dari rekaman kamera pengawas yang ditunjukkan Polda Metro Jaya, diplomat muda Arya Daru Panggayunan terekam kamera pengawas sempat bersama perempuan bernama Farah dan satu orang lainnya di pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Polisi mengatakan telah memeriksa perempuan tersebut, namun tidak menjelaskan hubungan dengan Arya karena alasan privasi. Selanjutnya, terkait dengan apakah sudah diambil keterangan Farah? Sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Belasan paogah dan juru parkir liar di Sawah Besar Jakarta Pusat. Kejar-kejaran antara petugas gabungan dengan sejumlah paogah dan juru parkir liar mewarnai razia penegakan perda ketertiban umum di kawasan Sawah Besar Jakarta pada Rabu siang. Paogah yang ketakutan berlari menyeberangi jalan, namun sayang petugas berhasil menangkapnya. Nggak dapat, Pak. Terus ngapa lari tadi? Lari. Takut, Pak. Takut apa? Takut tangkap? Iya. Takut apa? Mana uang lu? Mana uang lu? Gak ada, belum dapat. Belum dapat. Berarti sering parkir di sini tapi? Sering parkir di sini tapi? Kagak, baru ini. Baru ini. Razia kembali dilanjutkan petugas dengan menyisiri sejumlah ruas jalan di wilayah Sawah Besar. Satu persatu paogah dan juru parkir liar yang tengah beroperasi ditangkap petugas.
Dalam razia ini petugas menangkap 11 Pak Ogah dan juru parkir. Mereka ditangkap karena meresahkan. Mereka yang tertangkap kemudian dibawa ke Panti Dinas Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dibina dan dilatih keterampilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi komplotan mata elang mengadang dan merampas motor korban di Kelapa Gading, Jakarta Utara viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 5 orang juga menganiaya korban. Seorang pengendara motor yang tengah melintas di ruas jalan Kelapa Gading, Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh komplotan mata elang. Usai menepi, komplotan mata elang menunjukkan sebuah surat yang diduga berupaya menarik paksa motor milik korban. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan menggelar olah TKP. Diketahui tak hanya diberhentikan, korban sempat mengalami penganiayaan oleh para pelaku saat hendak merampas motornya. Pada saat sedang perjalanan, korban ini dipepet oleh para pelaku, kemudian diberhentikan dan dipaksa untuk diambil motornya. Kemudian dari korban menelpon pihak keluarga korban, sehingga datanglah pihak keluarga korban, namun ada disertai penganiayaan. Hingga kini polisi masih memburu komplotan mata elang yang diketahui berjumlah 5 orang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.